staf SD Negeri 87 Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa Negeri 87 Bengkulu Selatan ini dalam keadaan sehat dan semoga nanti acara kita berjalan dengan lancar. Kemudian menghormati pembicara dan peserta lainnya. Di sini Bapak Ibu sudah berapa tahun melaksanakan kurikulum Merdeka? Oh, sudah 2 tahun ini. Berarti sama dengan SMP kami ya. Berarti tidak asing lagi kalau sudah 2 tahun. Beda sama iya, salah ya. Ternyata memang kurikulum Merdeka tidak mesti kita harus serentak. Kita boleh bertahap. Jadi dari pendidikan itu ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Tidak mesti harus 4 sampai 5 tahun kita berubah. Bisa jadi satu berdasarkan secara investigasi tadi dengan. ya, itu apa namanya Bu? Bapak Ibu, prinsip kurikulum Merdeka. Yang pertama ini adalah fleksibel Bapak Ibu. Sumatif mungkin kalau untuk diseragamkan waktu mungkin kurang efektif karena secara sudah sama-sama kita tahu mungkin kan perbedaan apa ya antara sekolah itu kan tidak sama begitu mungkin. Jadi kalau untuk disepakati harus sama harus seragam mungkin kurang apa ya kurang efisien gitu. Mungkin seperti itu. Cara lain menurut Ibu ada nggak cara lain bagaimana bisa? Iya, cara lain yang dapat kita lakukan untuk memfasilitasi asesmen yang berkualitas dan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan itu tentukan dengan sekolah itu kapan waktunya yang tepat. Mungkin seperti itu. Karena kalau untuk sekabupaten misal diseragamkan untuk asesmennya harus serempak, terkadang mungkin kalau yang kemarin Sudah merangkum semuanya. Kita kasih tepuk wow dulu Bapak Ibu ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ini ada pokoknya pembaruan struktur kurikulum di Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Di sini letak pembaruannya Bapak Ibu ya. Jadi pembaruannya untuk SD, SMP, SMA di sini murid-murid dengan potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan belajar atau pendalaman dan pembiayaan capaian pembelajaran secara dilaksanakan sesuai ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan peserta didik berpusat pada peserta didik Bapak Ibu mampu kepentingan seperti saya peran koordinasi dan supervisi di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 30 kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Pendidikan untuk penyusunan atau perencanaan kurikulum Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu kita lihat ada 3 era ya. Nah, nanti koordinasi kan nah ini proses penyusunan perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin ini sebenarnya sudah tidak asing lagi Bapak Ibu. Sama saja sebenarnya. Modul ajar ini sama dengan RPP. Cuma bedanya kemarin apa ini Bapak Ibu? Kalau di K13 namanya apa ini? Kalau capaian pembelajaran dulu di K13 namanya apa? 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 Tadi kan? Yang lain? Capaian pembelajaran? Sebelum ke KD Bapak Ibu, sebelum ke KD kita lihat di mana dulu? Kalau di K13 apa? Silabus. Benar, ada yang bilang silabus. Nah Bapak Ibu, ini kita sama dengan silabus Bapak Ibu. Jadi hanya namanya saja Bapak Ibu yang beda. Jadi dalam penyusunan perencanaan pembelajaran ini kita lihat dulu atau analisis dulu capaian pembelajarannya sama dengan silabus dulu namanya. Kalau dulu kan disediakan dari Mendikbud ya silabusnya seragam
tujuan pembelajaran dan alurnya atau disebut ATP. Kalau dulu baru KD, KD baru turun ke KI, KD kemudian baru ke tujuan. Nah, kalau di sini sudah kita dapat capaian pembelajaran, kita turunkan ke TP Bapak Ibu. Di TP ada ya Bapak Ibu dari pembelajaran yang sudah kita susun. Nah, yang pertama memprioritaskan terjadinya kemajuan pembelajaran. Nah, sebelum saya masuk ke diferensiasi 3 strategi ini Bapak Ibu, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Saya pernah dengar Bu, diferensiasi itu ini. Ya, siapa yang mau sharing? Sesuai dengan yang dari slide pertama sampai slide akhir, ini adalah pembelajaran yang mengakomodir atau mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik. Ingat kembali Bapak Ibu, kalau bisa disimpan di memori yang masih kosong. Nah, ini ya Bapak Ibu, diferensiasi ini Bapak Ibu. Saat ini, Ibu dan Bapak Guru berada di modul persiapan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi memodifikasi modul ajar sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk jenjang SD. Semoga Ibu dan Bapak Guru bersemangat ya untuk mengetahui modul ini lebih lanjut. Dari Ibu Nur. Coba Bapak Ibu cermati sambil saya bacakan. Ibu Nur adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid sebanyak 32 murid. Di antara 32 murid di kelasnya tersebut, Bu Nur memprioritaskan bahwa 3 murid selalu selesai lebih dahulu saat diberikan tugas. Menurut saya, Ibu Nur itu belum melakukan strategi diferensiasi karena untuk strategi diferensiasi ini kan sudah kita lihat tadi bahwa sumber belajar itu tidak hanya guru, jadi ketiga murid ini bisa kita jadikan untuk apa ya, contoh atau memberikan pembelajaran kepada murid-murid yang lain untuk bisa mengerjakan atau memberikan pemahaman kepada murid-murid yang belum paham seperti itu. Oke, kita kasih tepuk wow dulu Bapak Ibu. Tepuk wow ya, jangan tepuk biasa. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, ternyata jawaban Bu Vera sudah merangkum dari 2 pertanyaan ya, sudah kasih saran juga. Ya benar ya Bapak Ibu, kita lihat di sini Bu Nur malah memberikan tugas yang saya ucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah.